Halo guys, kembali lagi dengan saya Kristian Kapanulu. Di sini saya akan membuat video lanjutan part 3 yang diberikan oleh Bapak Dr. Suito SMSI selaku dosen pengampu dalam mata kuliah metode penelitian. Di sini saya akan mengambil materi tentang teknik analisis data menggunakan metode etnografi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk kepada pembahasannya. Baik, metode etnografi adalah pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami kehidupan sosial, budaya, dan perilaku suatu kelompok atau komunitas melalui observasi langsung dan interaksi dengan mereka. Metode ini berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap cara hidup, nilai, norma, dan praktik sosial suatu masyarakat dengan tujuan memahami makna dari perspektif orang-orang yang diteliti. Ciri-ciri utama metode etnografi meliputi observasi partisipatif. Peneliti ikut serta dalam kehidupan sehari-hari kelompok yang diteliti untuk memahami kebiasaan dan pola interaksi mereka. Wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan untuk mengambil pemahaman subjektif dan memahami dan pengalaman individu dalam komunitas tersebut. Analisis intelektual. Analisis intelektual meneliti budaya dalam konteks sosial, ekonomi, dan historis yang lebih luas. Pendekatan induktif. Teori dikembangkan berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan, bukan berdasarkan hipotesis yang sudah ada sebelumnya. Deskripsi mendalam menggambarkan perilaku, simbol, dan interaksi sosial dengan detail untuk memahami makna yang lebih mendalam. Metode etnografi banyak digunakan dalam antropologi, sosiologi, studi komunikasi, dan bidang lain yang ingin memahami dinamika sosial secara lebih mendalam. Ya, baik, di sini saya akan membahas sedikit mengenai sejarah etnografi. Etnografi sebagai metode penelitian memiliki akar yang panjang dalam sejarah ilmu sosial, terutama dalam antropologi dan sosiologi. Berikut adalah perkembangan sejarahnya. Yang pertama, periode awal etnografi sebagai catatan perjalanan abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad ke-19. Herodotus pada tahun 484 sampai 415 sebelum Masehi dianggap sebagai salah satu etnografer pertama karena mencatat adat istiadat dan budaya berbagai masyarakat yang ia temui di Yunani kuno. Pada abad pertengahan hingga abad penjelajahan abad ke-15 sampai 17, banyak penjelajah Eropa seperti Marco Polo dan Christopher Columbus mencatat kehidupan masyarakat di berbagai wilayah, tetapi dengan perspektif kolonial. Jean Deleri dan Francisco Pizarro mendokumentasikan kehidupan masyarakat pribumi di Amerika Latin, meskipun seringkali dengan bias Eropa. Oke, kita lanjut. Perkembangan antropologi dan metode etnografi abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Pada abad ke-19, etnografi mulai berkembang sebagai bagian dari antropologi budaya dengan pendekatan ilmiah. Di sini ada Lewis Henry Morgan pada tahun 1818 sampai tahun 1881 mempelajari masyarakat Iroquois di Amerika dan mengembangkan teori evolusi sosial yang membagi masyarakat ke dalam tahap perkembangan primitif, barbar, dan beradab. Edward Burnett Taylor pada tahun 1832 sampai tahun 1917 memperkenalkan konsep budaya sebagai sistem pengetahuan yang diwariskan yang menjadi dasar bagi studi etnografi modern. Berikut ada revolusi metode etnografi. Observasi partisipatif awal abad ke-20. Bronislaw Malinowski pada tahun 1884 sampai 1942 dikenal sebagai pelopor metode observasi partisipatif dalam etnografi. Dalam penelitian di Kepulauan Trobriand,
Ia menetap lama bersama masyarakat setempat, mempelajari bahasa mereka, dan mengamati kehidupan sehari-hari mereka secara langsung. Franz Boas tahun 1858 sampai 1942, seorang antropolog Jerman Amerika, mengembangkan pendekatan relativisme budaya yang menekankan bahwa setiap budaya harus dipahami dalam konteksnya sendiri, bukan dibandingkan dengan standar barat. Kita lanjut perkembangan etnografi dalam sosiologi abad ke-20 sekarang. Pada tahun 1920-an, Chicago School of Sociology mulai menerapkan metode etnografi dalam penelitian perkotaan. Clifford Geertz tahun 1926 sampai tahun 2006 memperkenalkan konsep description, yaitu pendekatan analisis mendalam untuk memahami makna sosial dalam budaya tertentu. Sejak akhir abad ke-20, etnografi berkembang dengan pendekatan multisitet etnografi yang meneliti budaya dalam berbagai lokasi, terutama dalam konteks globalisasi dan diaspora. Etnografi di era digital dan kontemporer, abad ke-21. Etnografi kini digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk studi media, desain hoax, dan penelitian sosial di dunia digital. Digital etnografi berkembang sebagai metode untuk mempelajari interaksi sosial di dunia maya, seperti komunitas daring, media sosial, dan budaya internet. Secara keseluruhan, etnografi telah berkembang dari sekadar catatan perjalanan menjadi metode penelitian ilmu yang sistematis, dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap kehidupan sosial dan budaya dari perspektif orang yang diteliti. Kata etnografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti suku bangsa atau kelompok masyarakat. Yang berikut graphein, yang berarti menulis atau mendeskripsikan. Jadi secara harfiah, etnografi berarti penulisan tentang suku bangsa atau deskripsi mengenai suatu kelompok masyarakat. Istilah ini menunjuk pada metode penelitian yang berfokus pada pengamatan dan pencatatan kehidupan sosial serta budaya suatu komunitas. Teknik analisis dalam metode etnografi bertujuan memahami makna, pola, dan struktur sosial dari suatu budaya atau kelompok berdasarkan data yang dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Berikut adalah beberapa teknik analisis utama dalam metode etnografi. Yang pertama, analisis tematik. Mengidentifikasi pola, tema, atau kategori yang muncul dari data kualitatif. Data decoding berdasarkan tema yang berulang dalam wawancara. Catatan lapangan atau artefak budaya. Contoh, menemukan pola interaksi sosial dalam komunitas tertentu. Yang kedua, analisis naratif. Menggunakan cerita dan pengalaman individu untuk memahami perspektif budaya mereka. Fokus pada bagaimana individu menyusun narasi dalam konteks sosial. Contoh, menganalisis bagaimana anggota komunitas menceritakan sejarah mereka. Yang ketiga, analisis wawancara. Mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial dan budaya. Meneliti menggunakan kata, metafora, dan struktur kalimat dalam komunikasi kelompok. Contoh, menganalisis bagaimana bahasa digunakan dalam ritual atau upacara adat. Yang keempat, analisis interaksi simbolik. Mengkaji makna simbol dan interaksi sosial dalam suatu komunitas. Fokus pada bagaimana individu memahami dan menegosiasikan makna dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, memahami bagaimana simbol pemakaian tertentu digunakan untuk menunjukkan status sosial. Yang kelima, analisis grounded theory. Menggunakan pendekatan induktif dengan membangun teori berdasarkan data yang dikumpulkan.
melibatkan pengkodean terbuka, aksi, dan selektif untuk mengidentifikasi hubungan antar konsep. Contoh, mengembangkan teori-teori tentang kepemimpinan dalam komunitas adat. Yang keenam ada partisipatif, melibatkan partisipatif aktif dari anggota komunitas dalam proses analisis, menciptakan pemahaman bersama antara peneliti dan masyarakat yang diteliti. Contoh, diskusi kelompok untuk memvalidasi hasil penelitian. Metode etnografi bersifat fleksibel sehingga teknik analisisnya dapat disesuaikan dengan konteks penelitian dan data yang diperoleh. Pendekatan ini membantu memahami budaya atau kelompok dari perspektif internal mereka sendiri. Tujuan analisis dalam metode etnografi adalah untuk memahami dan menginterpretasikan kehidupan sosial budaya serta makna yang dimiliki oleh suatu kelompok atau komunitas dari perspektif mereka sendiri. Berikut adalah beberapa tujuan utamanya. Memahami makna budaya, menggali cara pandang, nilai, norma, dan praktik sosial suatu kelompok. Menjelaskan bagaimana individu dan komunitas memahami dunia mereka sendiri. Menganggap pola interaksi sosial, menganalisis bagaimana individu berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Mengidentifikasi pola komunikasi, bekerja sama, konflik, dan dinamika sosial lainnya. Mendeskripsikan konteks sosial secara mendalam, menyajikan deskripsi rinci terhadap kebiasaan, ritual, dan tradisi dalam konteks budaya tertentu. Memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan historis mempengaruhi kehidupan masyarakat. Menganalisis teori berbasis data, mengembangkan teori atau konsep berdasarkan temuan lapangan, bukan sekedar menguji teori yang sudah ada. Menggunakan pendekatan induktif untuk membangun pemahaman yang lebih kaya tentang suatu komunitas. Mendukung perubahan sosial dan memberikan wawasan bagi pembuatan kebijakan, lembaga sosial, atau organisasi untuk merancang program yang sesuai dengan kebutuhan komunitas. Secara keseluruhan, analisis metode etnografi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang otentik dan komprehensif tentang kehidupan sosial suatu kelompok dengan fokus pada pengalaman dan perspektif mereka sendiri. Penelitian etnografi menghasilkan deskripsi yang mendetail tentang kehidupan sosial, kebiasaan, dan interaksi dalam komunitas. Dengan kelebihan yang berfokus pada pengembangan mendalam dan autentik, metode etnografi menjadi pilihan yang kuat untuk meneliti dinamika sosial dan budaya secara lebih komprehensif. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa tekan tombol like, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel ini. Oke, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Cek